ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Tausiah singkat oleh Al-Ustadz Khalifah Rahmat Kardi, kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal hadiruna wal mustami'una rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberikannya taufik, tidak sekedar hidayah, diizinkan hadir di majelis yang mulia ini, di majelis yang ditanamkan rasa mahabbah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Nazir tadi mengatakan di sini sekejar hujan gerimis, Pak ya. Kalau kami alhamdulillah di Medan sana hujan lebat, Pak. Bahkan di rumah saya sudah masuk air gratis. Tapi alhamdulillah Allah ditakdirkan, Allah tetapkan kita untuk dapatkan taufik sehingga dapat hadir di malam ini. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal segala kejadian Nabi di akhir zaman, pembuka pintu syafaat yaumil mahsyar kelak, yang saat itu sangat kita harapkan beliau menandai dan mengenali wajah-wajah kita. Yang kami muliakan dan kami hormati bersama Tuan Guru kami Mudirul Ma'had Al-Busra, pimpinan Majelis Ta'lim Darus Sofa Medan, yang sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, beliau seakan tak ada lelah membimbing dan mengajak kita untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya, Allah sampaikan segala hajatnya, dan sebagaimana kita dikumpulkan bersama pada malam hari ini, kita dikumpulkan Allah di yaumil mahsyar kelak bersama orang-orang yang serangkai dengan beliau, dengan guru-guru mulia beliau, dan akhirnya kita dikumpulkan dalam majelis yang lebih mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus masjid, para asatidz tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yang tak dapat kami sampaikan, tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Sebagaimana ditunjuk tadi, saya diminta untuk memberikan tausiah singkat. Mohon maaf agaknya malam ini saya tidak memberikan tausiah, cuman sedikit mengulang penggalan kisah yang pernah disampaikan oleh tuan guru kita, dan di belakang nanti saya meminta semacam solusi dari tuan guru kita. Saya teringat kisah bagaimana kejadian antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah ibn Abbas. Yang kita ketahui bersama bahwa Zaid bin Sabit adalah seorang juru tulis wahyu. Ketika turun wahyu, beliau sebagai juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas adalah anak pamannya Rasulullah. Satu ketika Zaid bin Sabit sedang mengendarai kudanya, Abdullah ibnu Abbas mencoba mengambil keberkahan dari ini orang yang sahabat Nabi, juru tulis Nabi, tapi dia mencoba mengambil keberkahan dari ini orang. Kenapa? Beliau ya tentunya sebagai juru tulis Nabi menuliskan Al-Quran, dia orang-orang yang sudah tak asing lagi dengan ilmu-ilmu yang dari Nabi SAW.
dia memegang tali kendaraannya Zaid bin Sabit, tapi Zaid bin Sabit juga paham ini adalah anak paman Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai anak paman Rasulullah, apa yang kau lakukan? Dia katakan, inilah, begini kami diajarkan Nabi bagaimana bersikap terhadap ulama kami. Ini satu yang kita garis bawahi. Kemudian Zaid bin Sabit tidak mau kalah, beliau juga mencium tangan Abdullah ibnu Abbas, membuat Abdullah ibnu Abbas terperanjat. Apa yang kau lakukan? Begini kami diajarkan bersikap terhadap keluarga nabinya kan. Kita lihat di sini bagaimana dua orang yang sebenarnya sama-sama punya kemuliaan, sama-sama punya kehormatan. Kalau barangkali ya, entahlah, kalau saya pribadi, andai saya sebagai Ibnu Abbas, nah ini kita minta juga pencerahan dari Tuan Guru kita nanti. Andai saya sebagai Abdullah ibnu Abbas, saya merasa lebih mulia. Nah ini mohon nanti bimbingan bagaimana kita menghilangkan penyakit yang model begini ini. Kadang-kadang mohon maaf beribu maaf. Di suatu majelis model-model begini kita merasa berhak untuk mendapatkan dimuliakan. Saya beberapa kali dengar dari Tuan Guru kita mengatakan, saya siap untuk di depan itu, saya siap untuk di bawah tenda itu, saya siap untuk di bawah di tengah-tengah hujan bersama kalian. Cuman karena saya yang berbicara, saya di atas. Artinya apa? Beliau tidak memandang diri beliau siapa. Beliau siap untuk di tengah-tengah kita. Mohon maaf, saya sendiri secara pribadi terkadang terlintas ingin mendapatkan tempat yang lebih dimuliakan, ingin dihormati, ingin dilebihkan daripada yang lain. Nah ini sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak memberikan tausiah, cuman saya mencoba mengambil dari kisah ini bagaimana kita menghilangkan sifat keegoan kita, bagaimana kita mengambil dari sifat-sifat tawadhu ini, kita bisa menanamkan sifat tawadhu dalam diri kita. Kemudian satu kisah yang juga beberapa kali Tuan Guru kita mengulang-ulang kisah itu, saya hanya mengulang ini, saya tidak berikan tausiah sekali lagi. Bagaimana Uwais Al-Qarni yang dikenal orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, namun dia tidak masuk kategori sahabat karena beliau tak pernah bertemu Rasulullah. Terkait kemuliaannya, menghormati ibunya, tapi kita nggak bahas itu. Dia masuk golongan tabi'in karena tak pernah bertemu dengan Rasulullah, dia hanya bertemu dengan sahabat. Di antara kemuliaannya Rasulullah berpesan kepada sahabatnya agar minta ketika bertemu nanti dengan Uwais Al-Qarni, minta doa sama beliau. Kurang apa doanya Rasulullah kok suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni? Satu ketika Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang tergolong sangat-sangat berkekurangan secara materi. Beliau memakai, maaf, barangkali kain yang tercecer, kalau dalam istilah fikih malum dayyi, yang memang sudah dibuang uang orang, tapi menurut beliau layak pakai, diambil, dipungut, dipakainya. Satu ketika beliau sedang mengkais-kais dan mencari makanan di tempat sampah, beliau mencari makanan yang masih layak dia makan. Ketika itu seekor anjing juga mencari makanan di tempat sampah tersebut. Lantas Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, kau carilah, kau makanlah yang layak untukmu, aku juga makan yang layak untukku. Andai aku masuk surga, aku adalah lebih baik darimu. Tapi andai sekiranya aku masuk neraka, aku tidak lebih baik darimu. Bagaimana Uwais Al-Qarni tidak merasa, tidak memastikan dirinya lebih mulia dari seekor anjing sekalipun? Kenapa? Anjing itu secara pasti nggak masuk neraka. Kita, siapa berani pastikan kita masuk neraka? Cuman ingat, meski begitu, kita juga jangan mengatakan sebagaimana banyak orang-orang awam yang kita dengar ya. Sering kita dengar kalimat, kalau macam kita, ini pian neraka dulunya ini. Sering kita dengar ya. Kalimat seperti ini hati-hati. Ini bukan bentuk kalimat tawadhu. Itu kalimat pertama, dia telah menuduh Allah tidak mungkin mengampuninya. Yang kedua, dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Kita bukan berarti merasa yakin tak masuk neraka, tapi jangan anggap remeh dengan neraka. Disinilah butuhnya roja dan khauf. Butuh harap akan keampunan Allah, butuh harap akan penerimaan Allah, butuh harap akan syafaatnya Rasulullah, harap dikenal oleh Rasulullah. Tapi kita juga takut kalau Allah tutupkan kita dari ingatan Rasulullah. Kita takut juga kalau Allah tidak mengampuni kita. Nah, kembali kepada dua kisah yang ini, saya secara pribadi sampai saat ini
Terus terang belum mampu memberisikan betul bagaimana sih meletakkan sikap tawaduk tuh Ustaz. Kadang-kadang ketika suatu acara orang membawakan tempat yang lebih dimuliakan, terlintas di hati itu, wah aku kan juga berhak dimuliakan kan. Nah, sedangkan kita melihat, mendengar, mengetahui kisah-kisah yang seperti subhanallah, orang-orang didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kepingin seperti itu. Walaupun barangkali tak dapat sepenuhnya, minimal secuil daripada sikap-sikap mulia mereka dapat kita ambil. Nah, inilah barangkali diantara tidak lelahnya Tuan Guru kita mengajak kita untuk senantiasa hadir setiap tahunnya 40 malam berkeliling turut-turut beliau menyampaikan kisah-kisah Rasulullah SAW, kisah-kisah para sahabat, bagaimana sifat-sifat mulia mereka. Kita menganggap sekeras apapun hati kita, sekeras apapun hati kita, kalaulah setiap malam dihujani dengan kisah-kisah orang-orang mulia, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah Sayyidus Solihin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya tak mungkin hati ini tak berubah sedikit demi sedikit. Barangkali itu saja, sebagaimana kita katakan tadi, saya tidak menyampaikan tausiah, saya hanya mencoba mengingat ada kisah singkat yang sering disampaikan Tuan Guru kita, tinggal kita minta solusi dari Tuan Guru kita, bagaimana sih supaya kita benar-benar dapat mengambil, mempelajari sikap tawadhu dari mereka-mereka ini, dan masih banyak sifat-sifat mulia mereka lainnya yang insya Allah kita berharap semua yang disampaikan oleh Tuan Guru kita yang nggak putus setiap malamnya, sedikit demi sedikit akan tercurah ke dalam hati kita. Barangkali ini saja, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.